(1922) Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat, kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Baru kali ini untuk Pilpres 2004, 2009, 2014, 2019, baru kali ini yang amikus kurainya ada, bahkan ya sebelum-sebelumnya kan nggak ada. Jadi bahkan ada dan banyak. Amikus kurai itu bukan alat bukti, dia tidak termasuk sebagai alat bukti tadi. Nah, jadi ketika hakim itu kemudian memeriksa berbagai alat bukti yang disodorkan kepada hakim selama memeriksa, setelah itu hakim kan akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap ketika dia akan membuat sebuah putusan. Karena amicus curiae itu biasanya dia mencoba untuk memberikan sudut pandang yang lebih luas bagi pengadilan atau bagi hakim dalam memutus perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Faridi Hikmat. Tentunya di dalam satu berita yang cukup viral untuk saat ini, menjelang ketetapan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang sudah mulai terasa, sudah terjadi satu kegentingankah sampai banyak sekarang tokoh-tokoh yang mengajukan amicus curiae dalam sengketa Pilpres tahun 2024. Nah, oleh karena itu sahabat Siliwangi 1922, sejumlah akademisi, seniman, budayawan, mahasiswa, hingga kepada politisi ini telah mengajukan yang dinamakan dengan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi terkait daripada sengketa masalah hasil Pilpres tahun 2024. Nah, kata lain daripada amicus curiae ini lebih kita kenal sebagai perkataan atau pengistilahan sahabat pengadilan. Nah, oleh karena itu sahabat Siliwangi 1922 dimanapun berada, amicus curiae ini merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa kepentingan terhadap suatu perkara, ini memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan, di mana hanya sebatas memberikan opini saja dan bukan merupakan suatu perlakuan dalam perlawanan hukum. Nah, hanya memberikan sebuah opini saja. Nah, oleh karena itu sahabat Siliwangi 1922, amicus curiae ini sebagai bentuk harapan agar para hakim konstitusi bisa meneguhkan atau bisa menegakkan sebuah keadilan di dalam sengketa ini, yang melalui daripada amicus curiae ini berharap bisa menambah satu keyakinan para hakim, karena saat ini seluruh pandangan mata kita ini mengarah kepada Mahkamah Konstitusi. Kenapa demikian? Karena sumber perkara ini diawali datangnya dari Mahkamah Konstitusi, yaitu melalui keputusan nomor 90 pada saat itu menetapkan bahwa Gibran lolos sebagai calon wakil presiden saat itu. Nah, inilah yang menjadi tugas berat daripada Mahkamah Konstitusi dalam menentukan terhadap legitimasinya. Nah, oleh karena itu diperkirakan ini sekitar 300-an, termasuk guru besar, akademisi, budayawan, politisi, dan juga anggota masyarakat sipil lainnya yang melayangkan surat yang berupa yang tadi itu amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, mereka berharap bahwa Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya bisa mempertimbangkan angka daripada perolehan suara yang memutuskan di dalam sengketa Pilpres, tapi juga MK bisa melihat secara holistik
terkait pelanggaran terhadap asas-asas pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mereka juga para pemohon atau yang mengajukan amicus curiae ini menekankan pentingnya sebuah keadilan yang substantif, bukan hanya keadilan yang prosedural secara formal. Nah, oleh karena itu, juru bicara daripada Mahkamah Konstitusi Pajar Laksono pun sama mengungkapkan bahwa baru kali ini Mahkamah Konstitusi ini menerima banyak sekali yang dinamakan dengan pengistilahan amicus curiae terkait daripada sengketa hasil Pilpres pada tahun 2024. 2029, 2014, 2019 ini tidak pernah terjadi. Nah, di dalam Pilpres tahun 2024 ini terjadi sebuah fenomena terhadap hasil daripada Pilpres tahun 2024 ini. Nah, oleh karena itu sahabat, mari kita dengar bagaimana menurut kacamata para pengamat pakar tata negara. Mari kita saksikan. Kekuatan secara formal memang tidak ada, secara formal ya, karena amicus ini tidak ada dalam hukum acara, tapi merupakan suatu kebiasaan baik dari masyarakat untuk memberikan masukan secara jernih gitu ya kepada pengadilan. Jadi kekuatan formalnya maksudnya tentu saja akan memberikan amicus itu bukan pihak dalam suatu perkara. Dia punya kepentingan dari segi moralitas dan intelektual dan lain sebagainya supaya pengadilan, kita disebut sahabat pengadilan begitu ya, di bahasa Indonesia kan gitu seperti itu, karena mereka ingin supaya pengadilan memberikan keputusan yang terbaik. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi kekuatan formalnya memang tidak ada, tapi betul bahwa semakin banyak biasanya ada amicus yang perlu diketahui kan isinya juga tidak main-main. Biasanya ada argumentasi yang sangat baik juga dari setiap amicus, itu seperti memberikan semacam dorongan moral juga kepada para hakim untuk memberikan putusan yang terbaik. Jadi kekuatannya bukan kekuatan formal, tapi kekuatan dari segi moralitas masyarakat. Ya, seperti yang saya katakan, memang sebenarnya kekuatan formalnya tidak ada, tapi memang betul nanti akan ada persepsi dari publik, terutama masyarakat yang punya perhatian terhadap apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, bahwa ternyata hakim tidak terlalu memperhatikan masukan sifatnya substantif seperti itu. Karena kita kan ini memang sangat menarik karena ini fenomena baru seperti yang dikatakan oleh Pak Pajar Laksono tadi yang sudah dikutip dari Mahkamah Konstitusi, fenomena baru, dan sebenarnya berarti ini ada suatu gejala di mana memang banyak orang yang punya kepedulian yang luar biasa terhadap bangsa ini, ingin berkontribusi tapi tidak di jalanan atau di banyak tempat yang sifatnya tidak mengarah kepada suatu perangkat hukum yang formal, tapi benar-benar diberikan kepada pengadilan. Nah, ini fenomena yang baru, baik begitu ya, dan buat saya kalau diperhatikan oleh hakim tentu saja akan menimbulkan presiden yang baik. Kalau tidak diperhatikan seperti yang tadi Mbak tanyakan, ya tentu saja saya khawatir kedepannya akan ada semakin tinggi skeptisisme terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan legitimasi Mahkamah Konstitusi terhadap isu-isu politik yang memang jadi isu fokus utama dari Mahkamah Konstitusi. Karena memang kan Mahkamah Konstitusi ini jadi sorotan utama. Kita juga perlu secara jernih untuk melihat bahwa yang memulai segala kekisruhan ini sebenarnya kan Mahkamah Konstitusi dengan putusan 90 yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden ya. Jadi tentu saja Mahkamah Konstitusi kemudian legitimasinya jatuh, tingkat kepercayaan jatuh, survei-survei juga sudah menyatakan hal yang sama, sehingga sekarang semua mata tertuju kepada mereka, dan kalau mereka tidak bisa memberikan putusan yang terbaik, maka jangan harap memang kepercayaan itu akan kembali lagi. Kalau saya sih lihat itikat baik dari MK itu sebenarnya sudah terlihat gitu ya, dan begitu keluar putusan Majelis Kehormatan MK
ada banyak kritik, mereka ingin membenahi diri, Pak Rosmana sudah tidak jadi ketua. Nah, pembuktian selanjutnya sebenarnya adalah kasus ini justru, karena mereka lah yang memulai segala kekisruhan dengan putusan 90 tadi. Karena itu saya sih secara pribadi sangat berharap bahwa hakim-hakim itu membaca amicus curiae ini. Karena apa? Karena mungkin saja di dalam amicus curiae, di dalam brief ya, amicus brief itu terdapat hal-hal yang tidak terelaborasi atau tidak ada di dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Oleh karena itu menjadi penting bagi hakim untuk betul-betul membaca secara sungguh-sungguh apa yang sudah disampaikan kepada hakim oleh para amicus curiae ini. Jadi kita harus mengetahui bahwa hakim itu harus memutus menurut hukum. Kemudian juga pasal 24 itu mengatakan bahwa cabang kekuasaan kehakiman itu MA, MK, dan juga pengadilan-pengadilan di bawah MA itu kan menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu ketika dia akan memutus perkara itu, maka dia memutus menurut hukum untuk mencapai untuk keadilan, untuk memberikan keadilan. Dan keadilan itu bukan hanya keadilan formal belaka, tetapi juga keadilan yang bersifat substantif. Baik sahabat Siliwangi 1922, demikian rangkaian daripada liputan ini yang bertopik sudah terjadi kegentingankah sampai banyak sekali para tokoh yang mengajukan amicus curiae dalam sengketa pemilihan presiden pada tahun 2024. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Saya Cepi Farid Hikmat, Siliwangi TV 1922. Mohon diri dan sampai jumpa. Sahabat Siliwangi TV 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Dan saksikan terus Siliwangi TV 1922. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.